Halo semuanya, selamat sore menjelang malam. Hai Mom Miska, piye kabare? Halo, Dik. Baik, sehat. Wow, seger banget Mam. Habis puasa ya? Ya, jangan lupa loh. Malam ini terakhir puasa, besok teman-teman berlebaran, ya kan? Jadi Ya, juga hari ini hari pertama bulan Mei. Waktu berlalu begitu cepat, Mam. Dan puji syukur akhirnya saya bisa mengundang Mami Miska untuk Zoom untuk bercerita kisah-kisah yang tak terungkapkan selama kompetisi tentang senam artistik oleh Miska Leticia Evers. Gitu, Mam. Oke, segera kita mulai saja ya, Mam. Oke. oke. May you help me untuk putar video. Pertama kita saksikan dulu, Mam, videonya Miska yang terakhir, handspring salto. Ini yang hijau, yes. Dibesarin, yes. Ini 3 hari lalu, update banget. Miska melakukan handspring salto sendiri. Saya diulang ya. Ini surprise pertama, Mam, yang akan kita bahas. Ya. Handspring salto. Saat dia take off itu momen. Sekali lagi take off itu momen dari dia dari lantai ke salto. Serta landing saat momen mendarat, dari salto mendarat. Yes. Ini namanya take off. Saat dia lepas landas dari lantai, melakukan salto, bayangkan tubuhnya si anak, kayak apa sih ototnya sampai bisa melakukan salto. Kedua, saat dia mendarat. Mendarat dengan baik, dengan sempurna, please dibayangkan, Mam, tubuhnya kayak apa sih ototnya, tulangnya, rangkanya, sehingga Miska bisa melakukannya dengan sempurna. Itu video pertama, ya. Jadi, Mam, memahami poin penting dari Zoom kali ini. Oke. Fit, kita masuk ke video yang kedua, anak. Video waktu Miska bertanding, Mam, di Bangkok. Nah, ini. Meraih emas di level 4. Mus Game Bangkok 2019 ya. Kita tonton sebentar ya, Mam. Sama round off saat dia take off. Bayangkan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan tubuhnya, ototnya untuk melakukan ini gerakan. Masuk ke poin kedua, handspring. Oke. Yes. Oke. Yes, Mam. Itu cuplikan ya. Istimewanya topik kali ini adalah Miska itu dilahirkan secara prematur. Saya berharap maminya Miska tidak wah kok Bang Mutik mengungkapkan kondisi anak saya sih, bukan itu, Mam. Tujuan dari Zoom supaya banyak anak-anak dan banyak orang tua
banyak apa tersemangati, tidak putus harapan dengan kondisi apa yang ada pada saat ini. Contohnya sekarang COVID, jangan putus harapan, putus semangat, putus kemauan untuk tetap hidup dengan berkemenangan. Oke, silakan Mam. Saya menantikan Mam bercerita tentang Miska. Karena waktu datang di Ragunan kan singkatnya hanya mami papinya datang ke saya, anaknya prematur. Saya bingung gimana bisa berlatih, ternyata sampai sekarang wow, so amazing. Silakan Mam. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke, ini cerita aja itu yang ada pertanyaannya. Oke. Iya, ya seperti yang sudah Bang Mutik sampaikan, memang kan Misha lahir prematur, jadi biasanya bayi lahir 9 bulan, Misha waktu itu 6,5 bulan, jadi kurang lebih 29 minggu. Emang kecil banget sih ya, nggak nyampe sekilo, cuma 700 gram. Ya, emang ya waktu itu ya memang pergumulan lah ya gitu, sampai ya tapi semuanya itu tangan Tuhan lah ya gitu, karena waktu saya hamil itu emang saya ada eklamsia, jadi udah sempat kejang-kejang 2 kali, sampai akhirnya bayinya harus dikeluarin untuk menyelamatkan mamanya sebenarnya gitu. Jadi waktu itu dedinya dikasih pilihan nyelamatin maminya atau anaknya gitu. Tapi dedinya percaya bisa dua-duanya selamat gitu. Jadi ya udah kita mengusahakan, dokternya juga gitu, lahir dia harus 2 bulan ya dibicu, di rumah sakit dibicu 2 bulan. Dan bayi prematur emang banyak ininya ya, resikonya gitu ya, kita udah dijelasin dari awal gitu, makanya sampai umur 6 tahun 7 tahun pun kita masih sering kontrol waktu itu, karena saat waktu Misha lahir itu kondisinya selain prematur kecil 700 gram, dia itu jantungnya masih belum tertutup gitu, ibaratnya masih bocor gitu ya. Terus mata juga karena waktu itu 2 bulan pakai ventilator gitu ya, katanya ada pengaruh ke mata, makanya sekarang matanya juga minus gitu, itu bisa jadi pengaruh dari dari dia prematur, ada minus, ada silinder gitu. Tapi dari dokternya sih udah dikasih tahu sih ya waktu di awal kemungkinannya, tapi memang ya udah kita serahin aja ke Tuhan lah ya ke depannya. Nah, waktu kita datang gimnastik, karena kan dia memang meskipun prematur dari kecil juga sebenarnya udah senang loncat-loncat gitu, jadi kita pikir ya udah aman deh gitu, sampai akhirnya datang ke Bang Mutik ya waktu itu di Ragunan, terus ingin lebih, dia sempat ikut yang gimnastik yang main-main dulu kan ya sebelumnya, sampai kayaknya kelihatan kayaknya emang senang nih gitu. Kita cari yang benar-benar bisa menyalurkan lah ke depannya gitu, makanya kita coba cari-cari, nanya-nanya, ketemu Unstoppable, sempet trial juga sih di tempat lain, tapi akhirnya ketemu Unstoppable kayaknya cocok gitu ya. Terus anaknya juga mau nyoba waktu itu trial ya, terus ya udah gitu, jadi sampai sekarang di Unstoppable udah dari tahun berapa ya, 2016 ya gitu, dan progresnya ya kita bisa lihat sendiri ya, terus pas masuk itu juga mulai dari awal, dari ikut kompetisi dari level 1, 2 gitu ya, jadi nggak langsung semuanya, ada proses gitu, dan kita harus ikutin karena kita we believe yang penting itu prosesnya gitu ya, nggak bisa cepet-cepet harus
jago, harus ini gitu, harus dilewatin semua gitu. Dan untungnya dari tim Bang Muti, Kak Yusi, coaches juga semuanya sangat suportif gitu ya. Jadi kita percayakanlah sama yang ahli gitu ya. Itu sih paling sampai sekarang. Terus saat baru masuk pun kita udah di challenge, baru masuk udah suruh ikut itu ya, waktu itu pertama kali Bangkok. Iya. 17 antara ya enggak gitu, karena kan kita juga baru masuk gitu, musuhnya juga baru, tapi akhirnya dicoba aja level 1. Ya ternyata pengalaman pertama juga sangat menyenangkan gitu ya, karena coachnya juga sangat suportif gitu. Jadi akhirnya setiap Bangkok kayaknya dari tahun 2017 kita ikut terus gitu. Terus apalagi ya, lomba-lomba, BSJ, pernah kita ke Filipina juga ya. Soniti gitu ya, itu juga tahun pertama gitu. Jadi tahun pertama join Unstoppable, begitu ada kompetisi kayaknya kita jadi tertarik untuk ikut gitu ya, karena semuanya sesuai level, kita percayakan sama coach anaknya gimana, dan so far semuanya lancar dan puas gitu. Itu sih, karena paling apa ya, kita ngelihat progresnya mungkin perubahannya nggak hanya dari skillnya dia yang bertambah gitu, kepercayaan dirinya gitu ya, tapi dengan ikut gimnastik dan juga kompetisi-kompetisi ini kan juga melatih mentalnya ya, segala sesuatu yang kalau emang dia komit untuk melakukan pasti kelihatan hasilnya gitu ya. Iya, itu sih yang harapan dari kami ya, nggak hanya dari skillnya yang juga berkembang gitu, tapi juga mentalnya juga dilatih, kedisiplinannya juga dilatih gitu, jadi bekal buat hidupnya juga nanti ke depannya sih, seperti itu. Bravo. Saya tertarik dengan selain sisi skill, sisi mentalnya. Nah, selama persiapan dan latihan dan pertandingan kompetisi kan makin meningkat tuh levelnya. Adakah Miska pernah kesakitan, Mam, dengan latar belakang kelahirannya? Soalnya sampai sekarang terus latihan, baik online, baik onsite. Gimana tuh, Mam? Pernah nggak? Kalau karena disebabkan prematurnya sih kayaknya enggak ya, karena iya mungkin justru menurut aku malah membantu fisiknya untuk lebih sehat ya dengan latihan itu gitu ya. Gitu sih. Kalau misalnya sakit atau apa ya lebih sakit seperti biasanya aja sih kayaknya, maksudnya ya, kalau sakit-sakit ya seperti biasanya latihan lah ya, untuk resiko gitu kalau sakit. Tapi kayaknya kalau dari sisi prematurnya enggak sih gitu. Mantap. Itu menjawab pertanyaan dalam hati saya. Soalnya kadang kalau lagi melatih dan apalagi persiapan latihan, yang biasanya saya ramah tamah, kalau lagi latihan, begitu persiapan kompetisi bisa menjadi galak. Kadang saya takut juga, Mam. Takut mempush dia terlalu jauh sehingga mungkin dia nggak mampu fisiknya, tapi anaknya terus melakukan. Apalagi kan senam ada 4 alat kan, ada beam, bicara tentang ketinggian, mengatasi rasa takut ketinggian, bicara tentang senam lantai, ada dance, ada koreo yang memang Miska suka. Oh iya, saya kemarin dapat pengalaman manis tuh sama Miska pas latihan, Mam. Dimulai dari menjelang pertandingan waktu itu di Gavrila ya, di Jakarta Open. Ya, Miska latihan selain hari Rabu, dia datang di hari Sabtu, ya kan? Online dan onsite. Nah, dari situ sampai kemarin pas latihan, selama latihan Miska tuh ini, Mam, ngobrol. Kadang kita tuh ngobrol, dia cerita, Bang, aku begadang nonton Netflix
pokoknya semuanya tentang film Korea, segala sesuatu tentang Korea. Ini Mam, saya ngelihatnya dia bisa terbuka, dia bisa, jadi di tengah-tengah latihan pas dia capek, dia beralih ya dari anak-anak ke remaja yang berani mengungkapkan, Bang, aku capek, boleh minum dulu Bang. Oke. Terus yang lebih surprise lagi, di tengah-tengah latihan kita ngobrol Bu, kita ngobrol. Dia ngobrol, dia buka pembicaraan dengan, iya Bang, aku tuh begadang karena aku nonton film Korea di Netflix berseri-seri. Itu dia cerita asik Mam. Terus pas pertandingan di Jakarta Open di Kelapa Gading, pas dia mau masuk, dia kan mondar-mandir dia sendiri. Teman-teman yang lain, pelatih yang lain pada mandangin dia aja, saya bingung. Cuma Miska, kamu kenapa? Dengan santai dia mengungkapkan perasaannya. Aku panik, aku stres Bang, aku stres. Tapi aku mau bagus, aku mau juara, aku mau bagus. Saya senang dengan persahabatan seperti itu. Saya senang karena Miska tidak memandang sosok pelatih yang harus wow, oke. Apalagi dia tahu kapan dia harus capek, kapan dia harus ngomong, Mam. Itu saya nikmatin banget persahabatan dengan Miska di dalam lapangan, di gym. Itu poin apa? Itu bonus lah buat saya. Makanya saya welcome kalau untuk pertandingan next yang di depan ini, kalau memang bisa Sabtu, saya tunggu. Soalnya saya mencoba membuka pikiran, open mindset bahwa pandemik 2 tahun lalu sama sekarang sedikit berbeda. Sekarang sudah jauh lebih landai, tapi tantangannya tetap sama. Berlatihnya belum bisa sepenuhnya di onsite. Itu oke, Mam. Cuma persahabatan dengan Miska itu pas di gym, pas lagi persiapan, itu sesuatu nilai yang saya pikir asik lah. Asik, saya nikmatin banget. So, jangan sungkan untuk berdiskusi untuk kompetisi selanjutnya. Oke. Poin berikutnya yang saya mau kita sama-sama nonton, Fitz, boleh Fitz? Fitz Gerard. Sabar. Yang belum ya, yang ini, yang ini. Yes. Got it? Yes, udah. Ini cuplikan waktu saya ikut apa? Training camp yang diadakan oleh apa? Sunlight di Singapura tahun lalu, Mam, setelah BSJ. Kita tonton sejenak. Nah, ini pelatihnya adalah Angela Orchard, mantan Olimpian. Jadi para pengajarnya, wow, berskala internasional, mantan Olimpian atau juara-juara SEA Games dan Asian Games. Nah, video ini yang saya tunjukkan adalah untuk kompetisi next, kan bisa bikin koreo sendiri. Nah, apakah Miska punya ide? Karena dia juga suka menari, dia cerita, Bang, aku tuh suka nari, Bang. Wah, dia contohin narinya. Nah, menarik kalau Miska punya ide koreonya, apa yang dia ingin tampilkan, dia ciptakan, silakan diskusikan dengan Kak Yosi untuk bikin rangkaian floor. Gitu, Mam.
Oke. Yo, Fitz, terakhir Fitz kita terakhir. Enggak, yang foto-foto. Nah, oke. Ini, nah, ini, yes. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ini. Jadi tanpa saya sadari waktu khususnya untuk mengajar Miska, pengalaman mengikuti akademi gimnastik seperti ini itu ada di dalam pikiran, Mam, ada di dalam benak kepala. Misalkan Miska mau melakukan gerakan-gerakan yang baru, saya coba selain latihan, selain proses, selain tahapan, saya mencoba berhitung. Kalau begini, gerakan yang mungkin lebih mudah mana, round off hip salto atau handspring salto? Karena Miska sudah bisa round off hip 2 kali. Dan ternyata pertanyaan saya salah. Latihan terakhir kemarin hari apa ya? Hari Rabu ya. Miska melakukan dua-duanya, handspring salto dilakukan sendiri, round off hip salto pun dia lakukan sendiri. Jadi saya menolak melatih anak-anak di Unstoppable hanya sekadar trial and error, Mam. Tapi dengan keilmiahan gimnastik dari akademi gimnastik yang saya ikutin, berharap kalau cara satu nggak bisa diterapkan kepada Miska, bisa dicari cara-cara lain. Sehingga si anak bertumbuh, mengalami kemajuan sesuai dengan keunikan masing-masing individu. Oke. Selanjutnya, Fitz. Foto selanjutnya, Fitz. Nah, ini gambar saya yang di bawah ya, Mamias, dengan yang ini nih. Ya, dengan sampingnya, expertnya biasa. Mbak Mutik selalu suka bergaul dengan siapa saja. Sehingga yang nggak paham, wah si Bang Mutik ini semuanya diketemuin. Oke, Fit, masuk ke poin terakhir. Udah ya, oke nih. Yes. Oke, Mam. Ini terakhir video Miska di Jakarta Open ya. Tahun lalu yang Miska meraih medali emas di level 6. Suara saya masih bisa kejelasan, Mam? Didengar? Oke. Satu dua hari ini waktu saya me time subuh-subuh, saya terkesan dengan satu ayat dari firman Tuhan yang bicara tentang imamat rajani. Saya senang karena saya terkagum-kagum dengan kalimat imamat rajani karena salah satunya lewat Miska, Mam. Lewat Miska dengan latar belakang yang lahirnya prematur, kami klub tanpa kami sadari kami telah melakukan apa ya istilahnya ya, ministry, bukan cuma bisnis semata di klub Unstoppable, tapi ministry bahwa tiap anak berharga, tiap anak itu istimewa. Contohnya adalah, aduh sayang saya nggak tampilkan ya. Oke, Fitz boleh diperbesar nggak, Fitz? Oke. Yes. Singkat aja sebelum ditutup, Mam.
ya menjelang Jakarta Open kan Miska ulang tahun. Seperti yang saya bilang, saya kirim ke Mami, ya kan, videonya kan ke Mantasya bahwa waktu ulang tahun kita share happy birthday dan berdoa secara sederhana bahwa pas lagi berdoa terucap kata-kata bahwa tidak ada satupun yang dapat menghentikan Miska untuk memberikan yang terbaik upayanya kepada Tuhan Allahnya. Ternyata diganjar dengan medali emas. Saya berharap bahwa kedepannya Miska bersama Unstoppable dan bersama anak-anak lainnya kita banyak dan sering melakukan mini